kasus positif COVID-19 masih terus terjadi, berdasarkan data harian yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan. Saudara-saudara, saya senang bisa bertemu saudara dalam acara Sapaan Gembala hari ini. Saudara yang Tuhan kasihi, video klip yang saudara saksikan tadi diakhiri dengan pengibaran bendera di puncak tertinggi Kota Bogor oleh Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya. Nah, kalau saudara memperhatikan detail, saudara akan menemukan makna penting dari video klip tadi. Bahwa merah putih bisa berkibar tinggi karena ada orang-orang yang bekerja sama, bergandengan tangan, bergotong royong, melakukan estafet penyerahan merah putih sehingga dia bisa berkibar di puncak tertinggi. Sebagai bangsa, kita bisa mengalahkan pandemi COVID-19 ini kalau kita bekerja sama dan bergotong royong juga. Nah, dalam pengertian seperti itu, maka firman Tuhan yang kita dengar pagi ini relevan untuk kita renungkan bersama-sama. Dalam Yeremia 29 ayat 7, Tuhan berkata begini, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Saudara, ini sangat menarik. Kepada orang-orang yang dibuang ke Babilonia, Tuhan mengatakan, kamu harus mengusahakan kesejahteraan kota itu dan berdoa untuk kota itu. Saudara, kalau buat mereka yang dibuang saja Tuhan memerintahkan umat Israel untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa untuk kota itu, maka bukankah sebagai bagian dari Indonesia, kita juga harus melakukan yang sama. Saudara dan saya tidak dibuang di Indonesia. Kita tidak menjadi orang terhukum di Indonesia. Di Indonesia, saudara dan saya menerima begitu banyak kasih karunia Tuhan lewat tanah, air, dan alamnya. Kita bekerja, kita berusaha, kita berkeluarga, kita lahir, dan kita meninggal dunia di Indonesia. Maka dari itu, imperatif spiritual yang sama Tuhan mau katakan juga. Usahakanlah kesejahteraan Indonesia dan berdoalah untuk Indonesia.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur sebab sebagai gereja kita menyadari betul bahwa kita adalah gereja Kristen Indonesia. Fokus kita membangun kekristenan mestinya sama penting dengan fokus kita membangun Indonesia. Kita 100% Kristen dan kita 100% Indonesia. Saudara-saudara, itu sebabnya di dalam tata gereja GKI, di bagian mukadimah, kita semua sudah betul-betul firm, mantap, yakin bahwa misi Allah itu harus kita kerjakan di tengah-tengah konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan rasanya bukan kebetulan kalau di tahun 50-an sebagai gereja kita mengganti identitas kita sebagai Tionghoa Kitokahwe menjadi Gereja Kristen Indonesia. Bahwa fokus kita adalah kepada keindonesiaan yang bisa menjadi rumah besar yang menaungi semua etnis dari jemaat yang ada di GKI. Kita bersyukur sepanjang bulan Agustus ini, Sapaan Gembala mengingatkan kita akan tempat penting yang harus kita bangun, yaitu Indonesia. Kalau ini kita kerjakan, kita percaya jemaat-jemaat GKI betul-betul akan menjadi jemaat yang sadar diri saya adalah Kristen, tapi diri saya juga sekaligus Indonesia. Amin. Mari berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya dengan Roh Kudus-Mu, kami juga akan dimampukan untuk membangun Indonesia sebagaimana kami serius dan bertanggung jawab membangun kekristenan atau gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.